Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Belum semuanya Bapak Ibu, shalom. Shalom. Berapa banyak kita yang bersuka cita ada di rumah Tuhan pada hari ini. Lambaikan tangan yang bersuka cita, mari kita bangkit berdiri. Dan dengan segala hormat kami mengundang Bapak Ibu yang ada di belakang boleh maju ke depan, supaya Bapak Ibu yang terlambat bisa mengisi di bagian belakang. Sekali lagi, dengan segala hormat Bapak Ibu yang ada di belakang boleh maju ke depan. Haleluya. Kami juga ingin menyapa Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan ibadah streaming melalui akun Facebook dan YouTube, dan seluruh para pendengar di 107,7 FM. Saya percaya di tempat ini semua kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, berapa banyak kita yang dalam keadaan sehat dan bersuka cita? Lambaikan tanganmu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami Bapa yang baik. Kami boleh bersyukur ya Tuhan Yesus, kalau Engkau memberikan kami kesempatan ada di rumah-Mu ya Tuhan, memuji menyembah Engkau ya Tuhan, meninggikan nama-Mu yang kudus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, saat kami bersepakat ya Bapa, membawa pujian penyembahan kami ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang akan ditinggikan di atas tahta-Mu yang kudus. Engkau juga Allah yang akan menarik setiap jiwa-jiwa datang menyembah kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada ya Tuhan, bekerja ya Tuhan di tempat ini. Bahkan kuasa-Mu juga bekerja ya Tuhan di rumah-rumah ya Tuhan, dan dimanapun umat-Mu berada ya Tuhan. Kami percaya Bapa, lawatan-Mu Tuhan itu ya Bapa yang akan memerdekakan setiap kami. Hadirat-Mu yang akan memulihkan setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu yang akan menghidupkan setiap kami Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, kami mau mendedikasikan ibadah kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, di tempat ini sama seperti di surga ya Bapa yang baik. Dan ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang berkemenangan di dalam Engkau ya Bapa. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari siapkan hatimu untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu.
kami ya Tuhan Yesus. Bawa kami naik ke gunung kudus-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan di gunung kudus-Mu Engkau Allah yang menyediakan ya Bapa. Oh ralaba karalaba shikaralaba laba 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 ya ralaba. Haleluya. Saat itu Yesus
Ajar kami Tuhan memuji menyembah Engkau ya Tuhan dengan segenap hati kami ya Tuhan. Bukan karena Engkau memberkati kami, bukan karena Engkau menyertai kami ya Tuhan, tapi ya Bapa karena kami mau mengasihi Engkau lebih dari segalanya ya Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus, sebab Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Siang hari ini kami mau memuji meninggikan nama-Mu dengan senang hati kami, dengan senang jiwa kami ya Allah. Haleluya. Bukan karena kuat dan gagah, bukan karena berkat-Mu yang mempesona, tapi karena kami mengasihi-Mu ya kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Kami mengangkat tinggi ya Tuhan, kedua tangan kami mau katakan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Layak
Hosiana bagimu di tempat yang maha tinggi. Engkau Allah yang kami sembah. Ini pujian kami, ini persembahan kami. Biarlah ini Tuhan menjadi persembahan yang kudus, yang harum, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan jadikan kami umat-Mu Tuhan, menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menjemamu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami ada saat ini bukan karena kuat gagah kami, semua oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Seumpama Raja Wali yang terbang tinggi menggunakan kekuatan sayapnya, berlari tidak pernah letih, berjalan tidak pernah lesu. Itu menjadi kekuatan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan siang hari ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur Tuhan. Proses demi proses pembangunan The House of Blessing yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami sadari bukan karena kuat gagah kami, tapi oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Hingga minggu depan tanggal 19 kami akan memulai ibadah perdana di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami hanya mau berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih, karya-Mu luar biasa atas gereja-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Engkau sedang membawa gereja-Mu ke dimensi yang baru. Dimensi yang baru. Dan Engkau akan melawat Bapa. Dan kami percaya untuk ibadah kami tanggal 19, dari awal, pertengahan hingga akhir, semua kami dedikasikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang memberikan kelancaran acara demi acara. Dan kami berkata, berkat-Mu akan berlimpah atas gereja-Mu di tempat ini. Berkati Bapak Gembala kami, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat urapan yang baru. Itu Engkau berikan atas Gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Gunawan Panggabean. Engkau berkati Ibu Gembala kami, Engkau berkati seluruh keturunannya, keluarga Gembala Engkau berkati. Berkati Tuhan seluruh tim pengerja, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kami mau berkatakan, pertolongan Tuhan itu sempurna atas kami. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Bahkan sepanjang minggu ke depan kami berdoa, Engkau Tuhan yang memberkati kami. Berkati pekerjaan kami, berkati sawah ladang kami, berkati usaha kami. Apa yang kami kerjakan, Tuhan jadikan berhasil beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur buat segala hal. Engkau baik, sungguh baik, dan amat baik Tuhan. Dan ini menjadi doa kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Mari setiap kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Kau, sorakan haleluya. Haleluya, berapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan sedang akan memberkati kita berlimpah-limpah lambaikan tanganmu. Mari berikan salam sehati, katakan saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kita. Mari berikan salam sehati satu dengan yang lain saudaraku. Haleluya, mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Semuanya Bapak Ibu berikan tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Sebab Kaulah gunung batu kami Tuhan, Kaulah kota benteng kami ya Allah. Bersama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, katakan Kau bersama
bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Lambaikan tanganmu, katakan, walau badai menerpa. Lebih keras lagi Bapak Ibu. Namun tanganmu Tuhan mengangkat. Mari jemaat saja katakan, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta memuja, semesta memuja, semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa yang baik. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan, aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. kemenangan kami peroleh tetap senantiasa dari Engkau ya Tuhan. Engkau Allah semesta yang menjadikan langit dan bumi. Engkau menyediakan yang terbaik bagi seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang mengerjakan setiap pemeliharaan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Terlebih di masa-masa sekarang ini kami yakin dan percaya Tuhan yang tetap senantiasa memberkati dan bahkan menyertai kami. Ajar kami Bapa untuk kami mempunyai tangan yang bersih dan hati yang murni, untuk kami layak memperoleh perlindungan yang sempurna yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Saya ucapkan selamat siang, shalom bagi kita yang ada dalam ruangan ini, shalom. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Amin. Satu minggu kita lewati bersama dengan pemeliharaan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah lepas tangan dalam setiap urusan kehidupan kita. Dia akan tetap senantiasa menjamin hidup kita, terutama dalam kondisi seperti ini. Saya yakin dan percaya kita akan semakin lebih dekat lagi sama Tuhan. Nah, kita tadi bernyanyi dalam sebuah lagu Naik ke Dalam Gunung Kudus Tuhan. Nah, mari kita akan buka Alkitab kita dalam Mazmur 24 ayatnya yang ketiga. Kita akan baca hingga ayatnya yang keempat. Mazmur 24 ayat yang ketiga hingga ayatnya keempat. Kita akan sama-sama membaca 2, 3, ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Puji nama Tuhan. Hari-hari ini kita tahu bahwa keadaan tidak menjamin akan semakin lebih baik. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat menjamin esok akan lebih baik daripada hari ini.
Bahkan orang yang mempunyai otoritas sepenuh pun dalam sebuah negara tidak bisa menjamin keadaan negaranya akan semakin baik apa enggak. Mengingat daripada kondisi imbas daripada pandemi COVID-19 di seluruh dunia, semua berpengaruh. Perekonomian berpengaruh, pariwisata berpengaruh, seluruh kegiatan yang ada, seluruh sektor perindustrian yang ada, itu semua terganggu dan terganggu. Secara global banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang PHK, banyak yang dirumahkan, banyak orang yang istilahnya pada hari-hari ini menjerit keadaan kemarin-kemarin sudah sulit, tambah lagi sekarang akan semakin sulit lagi. Dan kita tidak tahu untuk kedepannya apa yang akan terjadi. Cuma satu hal yang kita tahu, besok dan sampai seterusnya semuanya ada di dalam kendali Tuhan alam semesta alam. Dan tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa seizin pribadi Tuhan kita. Hari-hari ini banyak orang cari pertolongan, cari dekingan, banyak mengandalkan yang namanya bantuan-bantuan dari manusia. Kita sebagai warga negara mungkin kita dibantu oleh pemerintah, BLT lah, paket sembako lah, segala macam. Apakah pemerintah sanggup untuk memberikan itu setiap saat kepada kita sesuai dengan yang kita butuhkan? Pemerintah terbatas untuk memberikan bantuan. Waktu kita cari yang namanya kekuatan dari manusia, cari dekingan dari yang namanya manusia, sanggupkah mereka bisa menopang kehidupan kita sampai seterusnya, sampai pandemi ini selesai? Kita tidak tahu jaminan kapan pandemi ini selesai. Bisakah kita bergantung sepenuhnya kepada yang namanya manusia? Enggak. Waktu kita 100% menggantungkan, oh saya nempel ke sana saja, oh saya dekat sama si anu saja. Ingat firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Satu-satunya harapan kita hanya ada satu, yaitu Tuhan Allah semesta alam. Dan di mana kita memperoleh yang namanya perlindungan Tuhan, di mana kita memperoleh yang namanya penyertaan dan juga pemeliharaan Tuhan, cuma ada satu tempatnya, Gunung Kudus Tuhan. Kenapa digambarkan dengan bentuk gunung? Kenapa enggak lembah? Gunung berbicara sebuah tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi mempunyai batasan untuk dicapai oleh sesuatu hal. Contoh, tidak semua gunung bisa dicapai oleh yang namanya binatang buas. Tidak semua gunung bisa digapai oleh yang namanya bahkan manusia. Gunung berbicara tentang sebuah tempat yang terpencil. Dan boleh dikatakan gunung pada zaman dahulu dipakai untuk tempat persembunyian orang-orang buronan. Waktu Daud melarikan diri di buron oleh Saul, Daud lari ke gunung. Banyak orang pada zaman dahulu kala sewaktu dia menjadi sebuah buronan, dia lari menghindar dan dia lari ke gunung. Karena apa? Dalam gunung batu ada banyak gua sehingga dia mempunyai tempat berteduhan. Di gunung dia tidak akan diganggu oleh siapapun. Dan di gunung dia sanggup melakukan apapun yang dia mau untuk mendapatkan yang namanya pemeliharaan sehingga hidupnya bisa berkesinambungan. Gunung Kudus Tuhan ini berbicara tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan. Tempat sebuah keadaan di mana kita memperoleh yang namanya penyertaan Tuhan yang sempurna. Melihat keadaan-keadaan yang sekarang ini yang terjadi secara global bukan hanya di negara kita. Sudah saatnya kita serius untuk naik ke Gunung Kudus Tuhan. Jangan pernah kita mempunyai prinsip kayaknya saya lebih nyaman, kayaknya saya lebih enak kalau misalnya saya dapat bantuan ini begitu. Oh, saya punya banyak harta kekayaan. Ingat Bapak Ibu, harta kekayaan tidak menjamin kita selamat dari semuanya ini. Virus tidak mengenal Anda kaya atau tidak. Semua diembatnya. Sanggupkah orang kaya nyogok virus corona? Nah, jangan masuk sama saya nih 2M. Sanggup nggak? Enggak. Cuma ada satu tempat perlindungan kita, Tuhan semesta alam. Kita akan kembali ke dalam ayat ini. Syarat masuk ke dalam Gunung Kudus Tuhan. Syaratnya 2, yaitu
bersih tangannya dan murni hatinya. Sama-sama kita katakan 2, 3 ya. Bersih tangannya dan murni hatinya. Bapak Ibu sudah mempunyai tangan yang bersih? Halo, sudah punya tangan yang bersih? Oh sudah Pak, sebelum masuk ke gereja cuci tangan dulu. Enggak cukup cuci tangan, pakai hand sanitizer. Bila perlu sebelum ke gereja mandi. Mandinya pakai apa? Sanitizer juga. Murni tidak ada virus yang menempel. Bukan itu yang dimaksud Tuhan tentang yang namanya tangan yang bersih. Kalaupun itu baik dan bagus untuk kita saat ini. Tangan yang bersih. Kenapa Tuhan menyinggung soal tangan di sini? Kenapa orang yang naik ke Gunung Kudus Tuhan, kenapa syaratnya dengan hati yang murni saja? Karena terkadang manusia suka mengatakan, toy mak iboto Tuhani dorohaku. Bahasa orang berminggu ho, toy mak iboto Tuhani doi. Bahasa orang martamek beta lah menara dua, oh toy mak iboto Tuhani doi. Cukupkah hanya dengan segitu, dengan modal iboto Tuhani doi, kita sanggup naik ke Gunung Kudus Tuhan? Enggak. Tuhan katakan tangan yang bersih dan hati yang murni. Seperti apa tangan yang bersih dan hati yang murni? Mungkin kita banyak beranggapan, oh tangan yang bersih itu artinya tangannya dipakai untuk yang baik-baik saja. Jangan berbuat kejahatan. Iya betul. Tetapi lebih mendetail daripada itu, apa yang Tuhan maksud dari organ tubuh kita ini atau yang menempel dalam tubuh kita ini, yaitu yang namanya tangan. Tangan kita ada berapa Bapak Ibu? 2. Apakah Bapak Ibu setuju terhadap statement saya yang mengatakan bahwa seluruh kegiatan kita mulai dari kita bangun hingga kita tidur, kebanyakan kegiatan kita itu kita lakukan dengan tangan kita. Setuju? Setuju ya? Semua kegiatan, semua pekerjaan kita lakukan dengan menggunakan tangan kita. Dengan tangan kita dapat lakukan segala sesuatu. Coba Bapak Ibu perhatikan tangannya, jangan tangan orang lain yang diperhatikan, coba lihat tangannya. Atau coba renungkan dalam tangannya. Tangan itu yang melakukan hal-hal yang baik. Dan bahkan tangan yang sama melakukan hal yang tidak baik. Dengan tangan itu engkau bisa memukul orang yang engkau benci. Dengan tangan yang sama engkau dapat membelai orang yang engkau sayang. Dengan tangan itu engkau dapat membangun sesuatu yang bagus. Tetapi dengan tangan yang sama engkau dapat menghancurkan sesuatu yang bagus. Tangan sangat sensitif di dalam kehidupan kita. Coba Bapak Ibu mempunyai tangan yang nggak bisa dipergunakan. Bapak Ibu mungkin cedera, terkena kecelakaan segala sesuatu ya kan. Kemudian tangan Bapak Ibu nggak bisa dipakai, istirahatkan. Mungkin memar, retak, kemudian tangan Anda digips, nyaman nggak? Enggak, orang pasti akan susah untuk bekerja. Kalaupun tangannya hanya satu yang bisa dikerjakan, contoh tangan kiri cedera, apakah tangan kanan dengan maksimal bisa bekerja? Enggak, tangan adalah sesuatu hal yang sangat-sangat sensitif dalam kehidupan kita. Apalagi menyangkut yang namanya kegiatan dan juga pekerjaan kita. Tangan yang sama dapat kita lakukan apapun yang kita mau. Tetapi siapa yang bisa naik ke Gunung Kudus Tuhan? Hanya orang yang mempunyai tangan yang bersih. Ada 3 berkat sewaktu orang mempergunakan tangannya dengan baik. Yang pertama, kita akan melihat berkat jika menggunakan tangan dengan baik. Yang pertama, Amsal 3 ayat 16. Kita sama-sama membaca 2, 3 ya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Berkat yang pertama, di tangan terletak umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Di tangan kanannya ada umur panjang, di tangan kirinya itu artinya yang namanya bonus. Ada kekayaan, ada kehormatan. Banyak orang terobsesi untuk melakukan pekerjaan atau sangat-sangat bekerja keras hanya untuk mengejar yang namanya kekayaan saja.
Banyak orang mempunyai yang namanya katanya hati yang murni, tetapi lama-kelamaan hatinya menjadi hati yang bobrok hanya untuk mencari yang namanya kehormatan. Jilat sana dan jilat sini, injak yang ada di bawah. Banyak. Tuhan katakan di tangan kanannya ada umur panjang, kemudian ada bonus di tangan kiri. Kekayaan dan kehormatan. Itu bagi orang yang mempunyai tangan yang bersih. Seperti apa tangan yang bersih? Nanti kita akan bahas. Yang kedua, berkat jika menggunakan tangan dengan baik, kekayaan diperoleh dari tangan yang rajin. Sama-sama kita baca Amsal 10 ayat yang keempat, 2, 3 ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nggak usah muluk-muluk kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya, berkati saya Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang malas bekerja. Jangankan orang Kristen, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini pasti setuju kalau mengatakan orang malas mustahil kaya. Setuju? Setuju ya? Jangankan orang malas bisa jadi kaya, orang yang sudah mati-matian saja bekerja belum tentu dapat yang namanya kekayaan sesuai dengan yang diinginkan. Makanya firman Tuhan katakan cukupkanlah apa yang ada pada dirimu. Dan Tuhan juga mengajarkan kita berdoa setiap hari, belikanlah makanan kami yang secukupnya. Karena kita tidak tahu hari esok apa yang bakal terjadi. Mau kita timbun-timbun pun harta sekarang kita tidak tahu. Besok apa yang akan terjadi? Kekayaan diperoleh dari tangan yang rajin. Banyak orang mempunyai persepsi yang salah tentang yang namanya kekayaan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya, amin, amin, amin yang paling kuat, ya kan? Tiba hari-hari biasa yang seharusnya bekerja, bolak-balik di rumah hanya berdoa, Tuhan berikanlah makanan kami secukupnya. Tapi gak ada keluar rumah untuk cari makan atau bekerja. Omong kosong. Amsal mengatakan hanya tangan yang rajin mendatangkan yang namanya kekayaan. Coba perhatikan Bapak Ibu. Adam dan Hawa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Saya mau tanya, apakah Adam dan Hawa Tuhan tempatkan di Taman Eden? Mereka hanya hongkang-hongkang kaki saja di situ? Ada? Enggak. Baca dalam Kejadian 1. Tuhan menyuruh mereka untuk mengelola Taman Eden. Itu artinya bekerja. Mengelola Taman Eden itu. Adam dan Hawa manusia pertama saja Tuhan sudah suruh untuk kerja supaya mereka bisa makan. Dan Tuhan tidak mengajarkan Adam dan Hawa hanya minta kemudian Tuhan suapkan nasi ke mulut mereka. Enggak. Tuhan tidak mau kita menjadi bayi rohani yang hanya mangap-mangap saja kemudian kita disuapi. Yang Tuhan mau kita dewasa secara rohani, kita mandiri secara rohani, kita tahu apa yang harus kita makan, dan kita tahu apa yang kita butuhkan, dan kita tahu apa yang harus kita usahakan. Itu orang yang dewasa. Anak remaja sekarang masih SMP, masih SMA, sudah pintar cari duit, bisnis sana, bisnis sini. Gimana dengan kita yang sudah tanda kutip berumur, apakah kita menjadi orang yang hongkang-hongkang kaki saja mengharapkan ada duit 1 goni turun dari atas? No, gak ada ayatnya. Hanya orang rajin yang mendapatkan kekayaan. Berkat yang ketiga. Amsal 12 ayat 24, 2-3 ya. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Mungkin dapat kerjaan, kantor segala macam, tetapi kadang tidak puas dengan apa yang dia dapat. Tuhan katakan dalam Amsal ini, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Dan berkat yang ketiga, orang yang mempunyai tangan yang baik adalah kekuasaan ada pada tangan yang rajin. Kekuasaan ada pada tangan orang rajin. Yang kita protes di tempat kita bekerja, sekian tahun saya kerja di bagian ini, kok nggak pernah naik pangkat ya? Jangan salahkan atasan, tapi kita coba cek,
Apakah memang benar kita sudah mengerjakan dengan sesuatu hal itu dengan baik? Ada mungkin yang kerja secara bisnis. Kok tahun ke tahun bisnis saya seperti ini ya? Cek dulu kita bekerjanya mengelola bisnis itu sudah benar apa belum? Kita kebanyakan tidur, kita hanya banyakkan cari-cari yang namanya mengharapkan profit, kita hanya mengharapkan yang namanya bantuan-bantuan seperti gitu, tidak akan pernah sesuai dengan apa yang kita harapkan kalau kita menjadi orang yang malas. Bagaimana kita Tuhan percayakan sebuah posisi untuk menguasai sebuah sektor atau menguasai sebuah keadaan atau pekerjaan kalau kita adalah orang yang malas. Coba cek, adakah direktur-direktur orang terkenal, orang-orang yang pemimpin-pemimpin di sebuah perusahaan, apakah tercatat bahwa mereka adalah orang yang malas? Enggak, semuanya adalah orang yang bekerja. Dan dunia juga bisa membuktikan itu, nggak usah muluk-muluk firman Tuhan. Dunia saja bisa mengatakan. Hanya di tangan orang rajin ada kekuasaan. Dan kalau hidup kita masih di situ-situ saja, posisi kita masih di situ-situ saja, coba Kolose 3 mengatakan bahwa apapun yang engkau kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu. Kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Banyak orang mengabaikan hal itu. Keadaan sudah nggak enak dalam posisinya sebuah pekerjaan, tiba-tiba atasannya mengatakan kerjakan dulu ini ya. Masih benar nggak dikerjakan? Pasti enggak. Sudah asal-asalan dikerjakan. Anak-anak muda, apalagi yang masih remaja, disuruh orang tua di rumah saja, susahnya kadang minta ampun. Cucikan dulu piring itu nak, bukan giliranku sekarang, giliran si anunya, nanti malamnya giliranku. Iya cucikanlah sekarang. Dicucikan bersih apa enggak? Saya jamin asal-asalan. Waktu kita sudah mengerjakannya hanya untuk kepada manusia. Tapi waktu kita mengerjakannya kepada Tuhan, ini untuk Tuhan dan saya lakukan untuk Tuhan. Kita akan melakukannya dengan ketulusan hati. Amin Bapak Ibu. Sekecil apapun pekerjaan kita sekarang, mungkin gara-gara kejadian COVID-19 ini engkau kehilangan pekerjaan dan engkau memulai bisnis kecil-kecilan, yakin dan percayalah, engkau mengerjakannya bukan kepada manusia, bukan kepada dirimu sendiri, tapi engkau mengerjakannya atas nama Tuhan. Tuhan akan berperkara dengan kita. Amin Bapak Ibu. Nah itu berkat, ada 3 berkat yang diperoleh dari orang yang mempunyai tangan yang baik. Nah dari kecil kita sudah diajari untuk bersih-bersih. Anak kecil, anak PAUD, TK sudah mulai diajari yang namanya cuci tangan yang baik. Apalagi masa-masa sekarang yang harus rajin cuci tangan. Kalaupun gak makan harus tetap cuci tangan. Sampai terkadang status saya lihat ya kan, seorang bapak-bapak asingate inato disuruh sinaki cuci tangan. Sinda sugut satu siangon gak 10 hari cuci tangan. Alelah carong di panganan. Duk siang baru pede panganan, tapi gak 10 hari cuci tangan. Yang biasanya kita cuci tangan paling tuh hanya sekedar saja, itu pun 3 kali dalam 1 hari, itu pun mau makan. Gak pakai sabun lagi. Toy mak, yes di pitamid deh katanya pula ya kan. Hari-hari ini kita suruh untuk cuci tangan ya kan. Ini berbicara tentang apa? Tuhan izinkan kita untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Karena apa? Mustahil kita mempunyai jiwa dan roh yang bersih kalau tubuh kita tidak bersih. Ya, mustahil kita mempunyai jiwa yang bersih dan roh yang bersih kalau tubuh kita tidak bersih, karena ini luarnya, ini terasnya. Kita bisa jamin kalau misalnya ada sebuah rumah terasnya sudah kotor, saya berani jamin Bapak Ibu sudah malas masuk ke dalam karena sudah tahu dalamnya pasti kotor. Terasnya aja kotor. Yang dilihat mata saja sudah kotor, apalagi yang di dalam. Tuhan inginkan, kalau Tuhan izinkan di new normal ini kita menjaga kebersihan, lebih penting daripada situ kita menjaga kebersihan jiwa dan roh kita. Amin Bapak Ibu.
Amin. Kita akan banyak belajar lewat ayat ini bagaimana kita dapat mempunyai tangan yang bersih dan hati yang murni. Sekarang kita lihat bagaimana cara Tuhan bekerja sewaktu kita ingin mempunyai tangan yang bersih. Yang pertama, Mazmur 73 ayatnya yang ke-23 ya. Di situ dikatakan, "Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku." Di situ aku huruf kecil itu artinya manusia ya, kita. Nah, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Bapak Ibu mau kita dipegang oleh Tuhan? Apalagi masa sekarang ini, siapa sih yang tidak mengharapkan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan? Syarat yang pertama, kalau kita ingin ditopang oleh Tuhan, syarat yang pertama adalah dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Kalau engkau jauh dengan Tuhan, bagaimana Tuhan sanggup untuk memegang tanganmu? Ketika kita dalam sebuah kondisi yang tidak memungkinkan untuk menolong seseorang, karena apa? Jaraknya jauh. Contoh, waktu kita pergi ke sungai, contoh air Sigam sana ya kan. Kemudian orang nyemplung masuk ke air nggak tahu berenang, ya kan. Kita mau tolong dia, sini tanganmu, sini tanganmu, sini tanganmu. Kalau kita hanya berbicara seperti gitu, nggak akan sanggup untuk menolong. Kita harus lari, kita harus mendekat sampai tangannya bisa kita gapai. Kita nggak usah ribut atau heboh-hebohan minta, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Sementara kita adalah orang yang jauh dari Tuhan. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang Tuhan pegang tangan kanannya. Dan orang yang jauh mustahil Tuhan bisa memegang tangan kanannya. Syarat yang pertama, kita mempunyai tangan yang bersih, itu artinya kita dekat dengan Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mengajari kita apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan bekerja? Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-24. Di situ dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Coba perhatikan dengan baik-baik. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Kemudian ada ayat berikutnya, apabila ia jatuh. Gini loh Bapak Ibu. Pribadinya seseorang manusia hidupnya sudah berkenan kepada Tuhan loh. Artinya orangnya dekat dengan Tuhan, hidup kudus dan Tuhan berkenan dalam kehidupannya. Tapi lihat ayat berikutnya, apabila ia jatuh. Manusia yang berkenan kepada Tuhan saja, atas seizin Tuhan, dia bisa jatuh loh. Syarat yang kedua, Bapak Ibu, relakah kita masuk ke dalam sebuah pencobaan, jatuh dalam sebuah pencobaan? Ayat ini mengatakan apabila ia jatuh. Tidak ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan maka hidupnya enak-enak saja. Enggak. Bahkan Tuhan katakan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Tergeletak ini seperti apa? Tergeletak itu seluruh tubuhnya sudah tergeletak. Artinya sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tergeletak. Tapi Tuhan katakan kalau dia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangannya. Kalau Tuhan mengizinkan kehidupan kita adalah kehidupan yang sewaktu-waktu bisa jatuh. Jatuh dalam hal apa? Jatuh dalam kemiskinan, jatuh dalam hutang, jatuh dalam pergumulan, jatuh dalam masalah perekonomian, jatuh dalam yang namanya sakit penyakit. Tetapi ingat, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, waktu dia jatuh tidak akan sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangan kita. Amin Bapak Ibu. Waktu kita dekat dengan Tuhan, syarat yang pertama tadi,
tidak akan bisa menjamin hidup kita akan aman-aman saja. Ada kalanya kita akan jatuh. Tapi Tuhan dengan sigap akan menopang kita sehingga kita jatuh tidak akan sampai tergeletak. Ayat berikutnya kita akan belajar bagaimana cara Tuhan bekerja. Mazmur 28 ayat keempat. Di situ dikatakan, ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu coba perhatikan, di hari-hari sekarang ini orang akan semakin banyak membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Banyak orang akan semakin membuat perbandingan antara apa yang dia peroleh dengan apa yang orang lain peroleh. Bahkan dalam hal kerohanian pun seperti begitu. Mungkin kita sudah banyak mengatakan, saya tiap minggu datang ke gereja, saya tiap hari baca Alkitab, saya tiap hari berdoa kepada Tuhan, saya tiap bulan mengembalikan persembahan persepuluhan saya kepada Tuhan. Kok hidup saya hanya memperoleh sekian, sementara tetangga nggak pernah ke gereja, boro-boro ke gereja kasih persepuluhan pasti tidak akan pernah. Berdoa juga nggak ada kayaknya, Alkitab juga nggak ada di rumah. Kok berkatnya lebih banyak Tuhan? Kok hidupnya lebih baik? Loh saya gimana Tuhan? Banyak orang membanding-bandingkan loh seperti gitu. Tapi satu hal yang kita tahu, penghakiman bukan milik kita. Penghakiman adalah satu-satunya milik Tuhan. Pembalasan bukan milik kita, tapi pembalasan satu-satunya adalah milik Tuhan. Pemazmur mengatakan, ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka. Waktu kita melihat orang bekerja tidak dengan tangan yang bersih, sementara kita melakukan dengan tangan yang bersih, enggak usah sewot, enggak usah iri. Anda menjadi pebisnis dan Anda melihat saingan bisnis Anda, rival bisnis Anda bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Anda lihat rival Anda berbisnis dengan cara yang tidak sehat, enggak usah sewot. Adukan saja sama Tuhan sama seperti pemazmur mengadukannya kepada Tuhan. Ganjarilah mereka setimpal dari perbuatan mereka. Enggak usah ribut sana sini. Pakai apa dia itu? Oh kalau aku sehat aku. Bisnis saya sehat, kalau dia enggak ada yang tahu. Udah berapa dukunnya itu? Kita enggak tahu. Kalau lihat kalungnya itu besar-besar, entah berapa lah jimat di dalamnya itu. Lebih besar daripada salib kasih. Kalau lihat salibnya itu, enggak usah kita ngomong seperti gituan. Biar Tuhan saja menjadi hakim atas kita. Amin Bapak Ibu. Nah kita akan belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab. Siapa dia? Daud. Ya, Daud. Mazmur 78 ayat ke-72. Di situ dikatakan, ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Daud mulai dari remaja, dia sudah belajar untuk mempunyai tangan yang bersih dan hati yang murni. Sehingga dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Daud mulai dari remaja, waktu ia menggembalakan yang namanya domba, ia melakukannya dengan ketulusan hati. Coba bayangkan, semua saudara-saudaranya pergi ke medan perang, hanya dia aja yang jaga domba-domba punya bapaknya. Kemudian disuruh lagi ngantar nasi sama abang-abangnya, padahal dia pengen sekali pergi ke medan peperangan. Apakah dia tinggalkan dombanya itu kemudian dia ngintip pergi ke medan peperangan? Enggak, Daud dia menyelesaikan pekerjaannya menjadi gembala domba. Dia dengan ketulusan hati melakukan itu. Dan bahkan dia rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan beberapa ekor domba yang mungkin sedang diserang oleh singa ataupun beruang. Coba kalau misalnya kita dalam posisi yang seperti gitu. Lihat orang jahat, tanda kutip ya, lihat orang jahat susah. Loh isi, paling kita ngomong seperti gitu loh. Tapi Daud, dia tidak seperti gitu. Waktu dia lihat domba bapaknya sedang diterkam oleh singa, dia gak mau, punya bapakku lah. Daripada aku mati, daripada aku dimangsa sama singa itu, udah khusus ambillah itu. Daud gak ada seperti gitu. Tapi dia berusaha untuk menyelamatkan domba itu. Dia melakukan dengan ketulusan hati.
dan dia mempunyai kecakapan tangan, artinya dia terampil untuk melakukannya. Ayat yang terakhir pada siang hari ini, Mazmur 128 ayat pertama, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jika ingin menjadi mempunyai hidup yang baik dan semakin hari semakin baik keadaan kita, mari kita mempunyai tangan yang bersih dan hati yang murni, Bapak Ibu. Dengan tangan ini kita melakukan hal yang baik. Dengan tangan ini kita melakukan pekerjaan kita dengan baik. Atau melakukan pekerjaan kita dengan cara yang salah. Hanya kita yang tahu. Tetapi dari hati yang murni, otomatis akan mempunyai tangan yang bersih. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan tidak menentukan kita harus menjadi orang yang bisnisnya yang sudah sukses untuk menjadi orang yang kaya atau orang yang berkecukupan. Enggak, Tuhan tidak menganggap bahwa sewaktu kita menjadi seorang PNS, baru misalnya kita menjadi orang yang terjamin kehidupannya. Enggak. Tuhan katakan di situ, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Artinya apapun, sekecil apapun dan sebesar apapun yang kita kerjakan, yang kita olah dalam dunia ini, Tuhan katakan berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Walaupun keadaan tidak baik sekarang ini, tapi Tuhan katakan baiklah keadaanmu. Karena apa? Hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya yang akan sanggup naik ke atas gunung Tuhan. Dan di atas gunung Tuhan itu dia akan terpelihara oleh Tuhan. Kalau ingin hidup kita dipelihara oleh Tuhan di hari-hari ini, mari kita naik ke gunung kudus Tuhan. Memiliki tangan yang bersih dan hati yang murni. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk kami memiliki hati yang murni, memiliki tangan yang bersih, untuk tetap kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Kalaupun Tuhan izinkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tapi tidak akan sampai tergeletak, karena Tuhan Engkau yang menopang kami, Engkau yang membimbing kami. Izinkan kami Bapa naik ke gunung kudus Tuhan, untuk kami memperoleh pemeliharaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allah. Diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari. Lambaikan tangan Bapak Ibu dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita di amplop yang telah tersedia di bangku. Dan selepas ibadah kita akan mengantarkannya di kotak persembahan yang ada di pintu samping. Sambil kita mendengarkan beberapa words pekan, sebelumnya kami ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa mulai minggu depan kita akan ibadah perdana di gedung yang ada di belakang. Haleluya. Bapak Ibu dapat membawa sanak keluarga untuk sama-sama beribadah di tempat ini di gedung belakang bersama-sama minggu depan. Kita akan mendengarkan beberapa warta pekan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Pengumuman GBI Tartung Kota Minggu 12 Juli 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang datang beribadah di GBI Tartung Kota. Dan juga selamat beribadah bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Kita akan memberikan persembahan setelah ibadah selesai. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar samping. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online dapat mengumpulkan persembahan dan bisa mengantarkannya ke tempat ini pada hari biasa dan juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Mulai minggu ini menara doa berjalan secara new normal dengan jadwal Senin diisi oleh guru sekolah minggu pada jam 4 sore,
Selasa diisi oleh kaum ibu jam 5 sore dan kaum bapak jam 7 malam. Rabu diisi oleh kaum muda atau youth jam 4 sore. Kamis dan Jumat diisi oleh pendoa dan jemaat umum yang ingin ikut serta pada jam 5 sore. Seluruh kegiatan menara doa diadakan di gereja dengan protokol kesehatan. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook dan di radio 107,7 FM pada pukul 19.30 WIB. Kami mengimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan untuk seluruh FA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan doa puasa di tempat ini jam 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 8, ibadah kedua pukul 9.30 WIB, dan ibadah ketiga pukul 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tartung Kota dan di radio komunitas GBI Tartung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan khusus ibadah anak sekolah minggu belum dapat diadakan di gereja dan mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia pada pukul 6.45 WIB. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar Anda. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami mengundang setiap kita boleh bagi berdiri Bapak Ibu. Kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus. Itulah yang akan tetap senantiasa memberkati, menyertai, dan bahkan memelihara hidup kita mulai dari siang hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Bapak Ibu dapat keluar dari pintu samping sambil mengantarkan persembahan di kotak yang telah tersedia di pintu samping sambil tetap menjaga jarak. Sekali lagi, Bapak Ibu dapat keluar dari pintu samping dan sambil mengantarkan persembahan di kotak yang ada di samping, di pintu samping, dan tetap menjaga jarak. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.